Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya mulai kajian ini, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Takmir atas kesempatannya di sini. Sejatinya kan yang mengisi adalah Ustaz Khalid, tapi mungkin beliau karena berhalangan dan saya diminta untuk menggantikan. Dan temanya pun tidak sama. Dalam beberapa kesempatan saya memang fokus pada tema tentang tradisi ilmu, karena itu juga berangkat dari gambaran ini. Imam Al-Ghazali di zamannya itu ketika melihat bahwa isyarat atau tanda yang ada di dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah SAW telah mewujud pada diri umat itu, maka beliau berusaha keras, yakni Imam Al-Ghazali, untuk mencari cara bagaimana kira-kira cara memperbaikinya. Apa yang didapat oleh Imam Al-Ghazali dari salah satu hadis yang mengisyaratkan tentang suatu keadaan umat itu. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan begini, bunyi hadis itu: "Idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya muhtaratan wa ajaba kulli dhira'in bira'yi wa 'alaika bi khasati nafsi wa laka min amril ammah." Jika kalian telah melihat idza ra'aita syuhan muta'an, kekikiran yang ditaati. Kepikiran yang ditaati itu bisa ditafsirkan sebagai egoisme. Idza ra'aita syuhan muttaba'an wa hawan muttaba'an, dan hawa nafsu yang terus diperturutkan. Sudah ada dua tanda. Kekikiran yang ditaati, egoisme. Wa hawan muttaba'an, hawa nafsu yang terus diperturutkan. Wa dunya muhtaratan, kemudian dunia itu sudah diagung-agungkan. Dunia sudah dijadikan standar ukuran kemuliaan. Wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yi, dan setiap orang yang bisa berpendapat sudah bangga dengan pendapatnya sendiri, tidak peduli benar salah. Maka Rasulullah mengingatkan, fa'alaika bi khasati nafsi, maka kamu harus memperbaiki diri. Wada'aka min amril ammah, artinya konsentrasi untuk melakukan hisab kepada diri. Wada'aka min amril ammah, tinggalkan perkara-perkara yang sebagian besar orang saat itu berebut. Itulah yang nanti dalam perjalanan ilmiahnya, dalam perjalanan menuntut ilmu, dalam perjalanan memperbaiki keadaan umat itu, Imam Al-Ghazali itu melahirkan konsep al-insihab wal-audah, menarik diri untuk kembali, bukan menarik diri, mengasingkan diri lalu menikah sendiri, bukan, tetapi menarik diri, mengasingkan diri untuk belajar, membersihkan hati, membersihkan niat,
menambah ilmu untuk kembali. Yang di dalam sejarah itu telah dibuktikan berjalan efektif sejak dirintis oleh Imam Al-Ghazali. 50 tahun kemudian umat itu melahirkan generasi muaskar akidi. Generasi yang muaskar akidi itu adalah generasi yang secara akidah sangat kuat, tetapi secara fisik dan ilmu pengetahuan mereka juga sangat kuat. Di dalam sejarah, juru bicaranya yang sering disebut itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga mampu membalikkan keadaan. Dari awalnya dihina kurang lebih 58 tahun sebelumnya, ketika umat Muslim dibantai di Palestina itu lebih dari 70.000 orang, di mana pada saat peristiwa di tahun itu 2 tahun saja ulama itu menggerakkan di masjid-masjid untuk berjihad. Semua orang hanya menangis di dalam masjid, tetapi sama sekali tidak mampu menggerakkan, karena ilmu hanya ada di dalam angan-angan. Nah, disitulah untuk mengembalikan ini, saya mengambil tema ini, tradisi belajar dalam Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin mengawali dengan sebuah cerita untuk memberikan gambaran betapa rusaknya, dan ini serius, ya, betapa rusaknya keadaan ilmu kita. Saya pakai riwayat kalau bercerita. Jadi kisah ini dikisahkan oleh Profesor Dr. Puan Muhammad Nur Wandawu, kolega sekaligus murid kepada Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Aqtas. Prof. Wandawu ini mengisahkan cerita ini. Ceritanya belum saya ceritakan. Cerita ini di Masjid UI Depok. Sekarang saya ulang di Masjid Madiyah juga, Masjid UI Depok, saat membedah buku monumental karya Syed Naqib Al-Aqtas, Islam and Secularism. Ceritanya begini. Ini baru ceritanya. Berawal dari sebuah peristiwa pertemuan 2 guru besar. Syed Muhammad Naqib Al-Aqtas bertemu dengan salah seorang guru besar juga dari Indonesia, mungkin alumni McGill Kanada, sehingga begitu mengagumi peradaban Barat. Guru besar, profesor dari Indonesia ini berkata kepada Syed Naqib Al-Aqtas, kepada Prof. Naqib, berkata begini perkataannya: saya beri waktu 20 detik. Kalau Tuhan itu ada, cabut nyawa saya. Saya ulangi pertanyaannya. Jadi guru besar ini ingin menguji, kira-kira apa jawabannya Prof. Naqib dari pertanyaan. Tidak main-main mempertanyakan eksistensi Tuhan. Saya beri 20 detik, kata profesor dari Indonesia ini. Saya beri waktu 20 detik. Kalau Tuhan itu ada, cabut nyawa saya. Jawabannya yang luar biasa dari Prof. Naqib. Prof. Naqib menjawab, tidak mungkin ini nanti muncul jawaban ini kecuali bagi orang yang sangat paham akidah Islam. Sama halnya tidak mungkin muncul pertanyaan seperti pertanyaan tadi kalau dia memang paham akidah Islam. Apa jawaban Prof. Naqib untuk pertanyaan tadi? Jawaban dari Prof. Naqib Al-Aqtas untuk pertanyaan tadi,
Sudah ditulis? Belum? Baik, ini jawabannya. Beliau menjawab begini: jika Tuhan itu tunduk pada kehendakmu, maka dia bukan Tuhan, dia budakmu. Tuhan berkehendak sendiri kapan mencabut nyawamu, karena dialah Tuhan. Jawabannya sederhana, tapi seketika itu membungkam guru besar dari Indonesia. Itu terjadi pada tahun 70-an di salah satu universitas di Malaysia dalam sebuah kunjungan. Anda bisa bayangkan, dengan status akademik tertinggi di suatu lembaga perguruan tinggi yang seharusnya mencerminkan kedalaman kepahaman, itu muncul pertanyaan seperti tadi. Itu menjadi apa sebenarnya terjadi? Itu menjadi pertanda ada kesalahan yang sangat fundamental. Itulah yang nanti digambarkan sekali lagi. Menurut Imam Al-Ghazali, jika sudah terjadi seperti itu, gambarannya adalah begini: setidaknya tidak lepas dari 3 kemungkinan, meskipun ini secara hierarki terjadinya, secara berurutan, bertingkat. Pertama, karena zalim. Zalim itu definisinya lawan dari adil. Artinya apa? Tidak bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya dengan benar. Kedua, karena bodoh. Humuk itu bukan jahil. Hamakah itu beda dengan jahil, bukan buta aksara. Hamakah itu tidak tahu tujuan dan tidak tahu bagaimana cara mencapai tujuan. Yang ketiga, karena junun, gila. Gila itu meyakini sesuatu yang salah sebagai kebenaran. Itulah ujungnya dalam bentuk amal itu terjadi begini. Padahal beraktivitas untuk mencari harta, mencari nama, amin, tiba-tiba diklaim demi Allah. Itulah yang sangat ditekankan, diingatkan oleh para mutasawwif, para ulama yang merintis metode tazkiyatun nufus. Bagaimana melihat dari riwayat-riwayat hadis, ya? Kelak di akhirat kan digambarkan ada salah seorang qori dipanggil oleh Allah, ditanya, untuk siapa engkau membaca Al-Quran? Qori itu menjawab, untukmu ya Allah. Tapi Allah Maha tahu engkau berdusta. Maka qori itu didapatkan kemenangan. Ada riwayat-riwayat yang lain tentang orang yang bersedekah, ditanya oleh Allah, untuk siapa engkau bersedekah? Untukmu ya Allah. Katakan oleh Allah, engkau berdusta. Maka orang itu didapatkan kemenangan. Nah, 3 perkara ini muncul karena apa? Salah satunya telah menghadir dan mewujud dalam salah satu diskusi tadi antara 2 guru besar. Muncul 2 pernyataan yang berbeda dari orang yang salah ilmunya. Bayangkan, jika itu adalah seorang guru besar, bagaimana orang-orang di bawahnya? Bagaimana mahasiswa yang diajarnya? Saya sendiri merasakan sendiri di dalam kelas saat saya kuliah dulu tahun 99. Di dalam kelas itu sudah ada mahasiswa yang berani mengatakan, itu semester 4. Dengan saya itu semester 4. Berani mengatakan begini, bagi saya Tuhan itu adalah rasa. Saya hanya spontan saja mengatakan, syirik kamu. Dimarahi oleh dosennya.
dimarahi oleh dosen. Maka saat ini benar-benar terasa ketika hampir semua generasi Islam itu sudah terbelah mentalnya bahwa ilmu agama itu beda dengan sains, tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau fakultas teknik ditanya tentang Al-Quran, jawabannya, oh saya bukan fakultas Islam, jadi saya tidak tahu. Ditanya tentang sirah Nabi, waduh, saya nggak belajar sejarah Islam. Itu konkretnya, tapi konsepnya di dalam dirinya itu yang terjadi adalah dikotomi, membelah diri. Nah ini tidak boleh terjadi. Karena itu terjadi, disitulah awal asal muasal runtutan kesalahan. Dalam istilah Quran itu adalah the loss of Adam, hilangnya Adam. Apakah Adam itu? Adam itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Definisi Adam banyak sekali. Saya sederhanakan dalam kesempatan ini, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Juga tidak mencampur. Contoh, ketika zalim, kebodohan, dan kegilaan itu menjadi satu, orang itu bisa mencampur satu konsep dengan konsep yang lain yang saling bertentangan. Misalnya, konsep iman sama syirik dicampur menjadi konsep abu-abu, setengah syirik, setengah iman, setengah tauhid, setengah syirik. Jadi tidak merasa kalau dia telah menendang kehancuran di dalam dirinya. Itulah yang akhirnya ilmu tidak membuahkan amal. Potensi kekuatan intelektual dan kekuatan fisiknya tidak hadir. Nah, sekarang karena saya tadi bicara tentang tradisi, bagaimana cara belajarnya? Kita kembali kepada tradisi belajar Islam, yakni ilmu yang berdimensi iman. Ilmu yang berdimensi iman. Saya awali. Rasulullah SAW itu telah berhasil merubah generasi pertama umat ini, generasi para sahabat, nanti diikuti oleh para tabi'in, kemudian para tabi'in, kemudian oleh para ulama salaf. Tergambarkan begini, dari umat jahiliyah berubah menjadi umat yang sangat haus ilmu. Jika kita memfokuskan diri untuk melihat tradisi, saya lupa membawa bukunya. Saya kemarin dapat hadiah dari salah seorang yang berangkat haji. Karena saya pernah ditawari mau hadiah apa, ya saya bilang berilah saya buku. Karena saya pernah mendapatkan jamnya juga tidak saya pakai. Saya pernah mendapatkan air zam-zam, dia harus diminum banyak orang. Nah, tapi kalau buku itu akan benar-benar bisa bermanfaat. Yang kira-kira bisa bermanfaat untuk semua orang. Ternyata saya dikasih buku sederhana ya. Bukunya itu tidak sampai 4 real. Sederhana, tipis. Tapi judulnya itu yang benar-benar membuat saya takjub. At-ta'allum wa ta'lim bil Islam. Belajar dan pembelajaran dalam Islam. Di situ disebutkan semua ayat-ayat, hadis-hadis, kemudian asar-asar sahabat. Nah, salah satunya akan saya sampaikan. Di antara isinya saya sampaikan sekarang. Rasulullah SAW itu sangat menggiatkan belajar. Itulah yang nanti dari kajian pakar pendidikan, salah satunya Pondok itu yang mengatakan, salah satu setelah dibaca sejarah Islam ini, khususnya pada saat Rasulullah SAW hidup, itu ternyata disitulah cahaya pertama kali dimulai. Membangkitkan peradaban kuat itu dimulai dari membangkitkan tradisi ilmu. Prakteknya seperti apa? Mari kita lihat gambaran Rasulullah. Rasulullah SAW itu menanamkan akidah itu sebagai fondasi, sehingga merubah cara pandang hidup
semua orang yang beriman Rasulullah saja. Semua yang mengikuti Rasulullah telah teruji, mampu melewati ujian-ujian terberat. Dalam hal ilmu termasuk Rasulullah SAW ketika selesai hijrah itu langsung memerintahkan kepada Abdullah ibn Sa'id bin As untuk mengajarkan kemampuannya membaca dan menulis kepada semua yang mau belajar dan mau menulis, mau belajar membaca dan menulis. Bahkan Rasulullah mengeluarkan mandat resmi kepada Ubadah ibn Samit untuk mengajarkan baca dan tulis. Kalau sekarang itu seperti dekret dari presiden itu kepada menterinya. Maka Ubadah itu memulainya dengan sahabat-sahabat yang tinggal di emperan masjid Ahlus Suffah, yang kadang-kadang jumlahnya 40, kadang sampai 200 orang. Mereka itulah yang merekam semua hadis-hadis Rasulullah, yang merekam semua hafalan-hafalan berupa ayat-ayat Al-Quran dan semua peristiwa-peristiwa. Disitulah yang dikatakan sebagai embrio lembaga pendidikan pertama. Ahlus Suffah itu nanti dibubarkan di masa Umar bin Khattab menjadi pemimpin karena sudah tidak layak. Karena di antara para sahabat itu yang ada yang sangat zuhud. Tapi disitulah sumber ilmu itu semua, di mana di zaman Umar bin Khattab pun sudah sangat sistematis. Dalam buku itu diriwayatkan bagaimana Umar bin Khattab itu mengumpulkan anak-anak Madinah yang kecil-kecil dalam satu maktab, kayak satu ruangan itu, lalu memanggil salah satu sahabat untuk mengajari mereka menulis dan semua mengajarkan mereka Al-Quran, mengajarkan mereka hadis, mengajarkan mereka sejarah, dan diberi tunjangan sahabat itu untuk tidak melakukan pekerjaan yang lain, khusus mendidik anak-anak itu supaya tidak nakal. Disitulah awal mulanya jamiah itu nanti, di mana setiap pojok-pojok masjid itu, dimanapun ada masjid di wilayah negara-negara Islam, negeri Islam saat itu, selalu ada ulamanya, yang ahli faraid di pojok ini, yang ahli tafsir di pojok ini, yang ahli hadis di pojok ini, yang ahli tip kedokteran di pojok ini. Sampai tempat terlalu ramai dan tidak cukup, dan kadang ucapan-ucapan yang tidak pantas di masjid itu muncul perdebatan, sehingga harus keluar di ruang sendiri menjadi kelas. Nanti tidak cukup lagi, akhirnya dibuat lagi yang lebih besar. Karena awalnya dari masjid namanya jami', tempat berkumpul, makanya tempat belajar itu lalu disebut jami'ah. Tapi awal itu yang diperintahkan untuk membaca dan menulis, itulah titik tolak. Sehingga para sahabat itu dalam tanda kutip ya dibahasakan begini: gila ilmu. Jangan hanya sejarah politik yang kita baca dari sirah Nabi, tapi lihat perjalanan para sahabat untuk belajar. Maka lahir generasi berikutnya seperti Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini murid kepada Abdullah bin Abbas. Generasi dia saja menggambarkan begini: di majlis Abdullah bin Abbas sering kali kami membawa lembaran. Jika lembaranku telah penuh, maka aku pindah ke sepatuku, aku tulis. Tapi belum selesai juga Abdullah bin Abbas itu menjelaskan, maka aku pindah ke tanganku, telapak tangannya dia isi. Telapak tangannya telah penuh, maka aku menghafalnya dengan kuat. Juga jangan digambarkan ya, ini tidak memiliki akar kuat di zaman Rasulullah. Sa'id bin Jubair nanti ini ketika menjadi ulama, dalam buku yang tadi dihadiahkan ke saya diriwayatkan begini: dia memiliki tidak kurang dari 300 murid, di mana dia mengendarai keledai untuk mengetes hafalan murid-muridnya ketika dia sudah tidak mampu berdiri.
Saking banyaknya muridnya ini. Ini urutan dari generasi. Saya berikan gambaran saja bahwa yang diajarkan oleh Rasulullah tidak hanya berkaitan dengan apa-apa yang berkaitan dengan ibadah. Saya akan sebutkan salah satu riwayatnya untuk memberikan gambaran. Memang ada misalnya ya, untuk menanamkan bahwa perbuatan itu harus dengan ikhlas. Hanya dari sebuah peristiwa. Dan riwayat itu kan ada majelis Rasulullah, karena Rasulullah sering membuat majelis. Jadi Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, dari pintu masjid itu akan masuk seorang ahli surga. Semua sahabat berkumpul, ahli surga, ahli surga. Lalu menunggu siapa yang akan muncul di pintu masjid itu. Ini riwayat yang masyhur, mungkin Anda sudah sering mendengar ini. Tapi saya hanya akan memberikan penekanan. 3 hari berturut-turut itu terjadi. Dan yang muncul adalah sahabat yang tidak cukup dikenal. Orang yang sangat sederhana. Masuk dengan membawa terompah. Nampak selesai wudhu, meletakkan terompah itu, melakukan sholat 2 rakaat, lalu mengucapkan salam, lalu memohon izin kembali kepada Rasulullah sahabat yang hadir saat itu untuk kembali beraktivitas kedua. 3 kali berturut-turut, tidak nampak yang istimewa pada orang ini. Sampai ada yang penasaran kan, mengikutinya bagaimana, apa pekerjaannya. Tidak ada yang istimewa. Sampai ingin tahu apa yang terjadi di dalam rumahnya, diikuti. Sama, tidak ada yang istimewa. Semuanya standar para sahabat. Bukan standar kita. Standar para sahabat saat itu, yang mulainya, yang puasanya, yang membaca Al-Qurannya, yang zikirnya. Sampai dia tidak kuat pada hari ketiga atau hari keempat dan diwajibkan, lalu itu dikatakan, sungguh saudaraku, tidak ada yang membuat aku iri padamu kecuali ucapan Rasulullah. Dia istighfar, kemudian dia memuji. Bagaimana rasa bahagianya jika mendengar bahwa kita, seseorang kita misalnya, telah dijamin oleh lisan Rasulullah, kita surga. Apalagi yang lebih bahagia dari itu? Dia tetap beristighfar. Lalu dia bertanya, memberi jawaban atas pertanyaan yang diinginkan oleh sahabat ini. Tahu apa, amal apa yang membuat dia itu begitu istimewa? Padahal dia tidak tergolong orang sahabat yang sering duduk-duduk di majelis Rasul. Ternyata apa? Jawabannya, aku seperti yang kau lihat saudaraku. Kecewa sahabat ini karena tidak ada yang istimewa baginya. Sampai ketika dia akan beranjak pergi, baru diingatkan, oh iya, aku adalah seperti yang kau lihat, hanya ditambah sedikit. Aku tidak pernah iri sedikit pun terhadap nikmat Allah yang dikaruniakan kepada orang lain. Yang kedua, aku tidak pernah menipu orang-orang yang beriman. Maksudnya itu bukan menipu dalam perdagangan itu. Maksudnya apa? Dia tidak pernah berpura-pura, tidak pernah munafik, tidak pernah apa yang di dalam dirinya tidak sama dengan yang lahirnya. Jadi dia apa adanya, beramal itu ya ikhlas, berinteraksi dengan semua orang ya apa adanya, gak bersiasat. Baru dia mengatakan, ini yang sepertinya banyak kita lalaikan. Bayangkan, karena amaliyah batin saja, amaliyah qalb, itu bisa mengantarkan ke surga dan mendapatkan tazkiyah, jaminan dari Rasulullah. Itu satu peristiwa mendidikkan Rasulullah, memberi pendidikan pada sahabat itu dengan cara seperti ini. Sampai dari satu orang itu akhirnya berantai. Hadis yang lain, gambaran itu saya sebutkan. Jadi Rasulullah SAW suatu ketika itu bersabda, ini diriwayatkan dalam riwayat At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Lamma khalaqallahu al-ardha ja'alat kami fa khalaqa al-jibal fa ala biha 'alayha fastaqarrat fa 'ajabat al-malaikatu min al-jibal fa qalu ya Rabb
hal min khalqika syai'un asaddu minal jibal? Qala na'am. Al-hadid. Wa qalu ya Rabb, hal min khalqika syai'un asaddu minal hadid? Qala na'am. An-nar. Qalu ya Rabb, hal min khalqika syai'un asaddu minan nar? Qala na'am. Al-ma. Qalu ya Rabb, hal min khalqika syai'un asaddu minal ma? Qala na'am. Ar-rih. Wa qalu ya Rabb, hal min khalqika syai'un asaddu minar rih? Qala na'am. Ibnu Adam tasaddaqa sadaqatan bi yaminihi yukhfiha min shimali. Rasulullah menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi itu bergetar. Lalu Allah dengan karunia-Nya dan kekuatannya menciptakan gunung. Dengan kekuatan yang dikaruniakan kepada gunung, gunung itu telah membuat bumi itu menjadi diam, tenang dan stabil. Maka takjublah para malaikat atas peristiwa itu. Lalu mereka bertanya kepada Allah, wahai Tuhan kami, adakah ciptaan-Mu yang lain yang lebih dahsyat, lebih dahsyat dari gunung? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ada. Besi. Lalu mereka masih bertanya, ya Allah, ya Tuhan kami, adakah ciptaan-Mu yang lain yang lebih kuat dari besi? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ada. Api. Para malaikat masih bertanya, wahai Tuhan kami, adakah ciptaan-Mu yang lain yang lebih kuat dari api? Ada. Air. Malaikat masih bertanya, adakah ciptaan-Mu yang lain, wahai Tuhan kami, yang lebih kuat dari air? Ada. Angin. Wahai Tuhan kami, adakah ciptaan-Mu yang lain lebih kuat dari angin? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ada. Seorang anak Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya dan menyembunyikannya dari tangan kirinya. Jadi peristiwa amal dengan keikhlasan yang benar itu perkaranya lebih besar perkaranya di mata Allah dari semua perkara-perkara yang disebutkan sebelumnya. Padahal dari frase yang pertama saja tentang penciptaan bumi, lalu Allah membuat tenang dengan diciptakannya gunung itu, seorang ulama saat ini masih hidup, ahli geologi yang banyak merintis ilmu fakultas geologi di berbagai perguruan tinggi nasional dan internasional, Profesor Dr. Zahrul Rahim Al-Najjar, dia keturunan dari Najjar. Al-Najjar itu karena istilahnya karena dia orang Mesir. Jadi jinnya itu dibaca rin, seperti Jamal menjadi Kamal, Jami'ah itu menjadi Gami'ah, ngomongnya Mesir. Itu sampai seperti itu. Itu dari satu fase yang bagian awal saja, dia sampai menulis buku setebal ini, Mu'jizat hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi yang disampaikan Rasulullah SAW itu bukan hanya berkenaan ibadah, tapi juga berkenaan dengan ilmu-ilmu yang lain. Maka kalau misalnya coba dikaji Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, di situ ditulis tentang makhluk yang pertama kali dicipta berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan pendapat sahabat. Detil sampai tentang kiamat dan apa yang terjadi setelah kiamat. Karya-karya ulama itu monumental dulu. Itu terjadi lahir dari apa? Tradisi belajar dalam Islam, yakni di mana dari belajarnya dan ilmunya itu berdimensi iman. Rasulullah menggiatkan belajar, sahabat menggiatkan belajar, memerintahkan baca tulis. Tidak ada tempat bagi kebodohan. Tapi dalam waktu bersamaan diingatkan bahwa belajar
mencari ilmu, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu itu tetap harus dalam kerangka akidah yang benar. Hadis riwayat Sunan Abi Dawud, ya. Di dalam Sunan Abi Dawud, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disebutkan begini: Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyubahiya bihi ulama aw liyasrifa wujuhan nas ilaihi fa huwa finnar. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan niat untuk mendebat orang bodoh atau untuk menunjukkan kehebatannya di hadapan para ulama yang lain atau orang-orang yang berilmu yang lain, atau untuk supaya wajah-wajah manusia itu berpaling kepada dirinya semuanya sehingga dia nampak hebat, mulia begitu. Sabda Rasul tadi di penutup hadis ini, dia tempatnya di neraka. Yang lebih keras lagi saya tidak sanggup menyampaikan tentang ulama su. Karena ulama yang su, ulama yang rusak itu akan menyebabkan ilmu yang rusak. Ilmu yang rusak itu akan menyebabkan amal yang rusak. Amal yang rusak itulah yang akan berantai menimbulkan kerusakan demi kerusakan di dalam dimensi hidup yang lain. Maka lihat gambarannya ulama itu. Ingat ya, saya tidak menuntut seperti materi kuliah, tetapi melalui kisah. Dari motivasi belajar, saya langsung beri gambaran saja. Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu orang yang sangat luar biasa. Diriwayatkan oleh muridnya sendiri, Imam Ahmad. Imam Syafi'i itu orang yang sangat luar biasa dari mudanya. Dia sangat tergila-gila kepada ilmu. Usia 7 tahun hafal Al-Quran, usia 10 tahun hafal kitab Muwatta Imam Malik, usia 18 tahun ulama-ulama sudah meminta fatwanya kepada dia, meminta dia untuk berfatwa. Artinya itu sudah pengakuan kepada beliau sebagai ulama mustahid mutlak. Imam Syafi'i diriwayatkan tidak pernah makan kenyang selama 16 tahun. Nah, beda dengan kita kan, kalau nggak kenyang nggak bisa belajar. Imam Syafi'i itu diriwayatkan tidak makan kenyang selama 16 tahun. Sekali dia terganggu makan kenyang, itu mendiriwayatkan penyesalannya karena itu sangat mengganggu hafalannya dan mengganggu ritme ibadahnya. Gara-gara makan kenyang. Kalau kita kan nggak kenyang nggak belajar. Itu Imam Syafi'i. Semuanya kekuatan itu hadir dari akidah, keyakinannya. Imam At-Tabari yang dikatakan Imam An-Nawawi. Imam At-Tabari itu dari usianya yang produktif sejak dia mulai menulis, dari karyanya dengan hasil tulisannya itu diteliti oleh ulama itu, maka diperkirakan hampir setiap hari Imam At-Tabari itu sampai meninggalnya di usia produktifnya itu setiap hari menulis tidak kurang dari 40 halaman. Itu berbagai ilmu dia tulis. Imam An-Nawawi mengulang dalam sehari itu 8 cabang ilmu, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal sampai diriwayatkan sampai usia 70 tahun itu kemana-mana masih membawa pena dan tinta selain bertani, sampai beliau mendapatkan siksaan itu dan meninggal di usianya. Yang hadir lebih dari 6.000 orang saat beliau meninggal karena itu bisa hadir ketika mengantarkan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya kalau mendengar peristiwa di akhir hidup Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika menjalani ujian berat, ya, diminta untuk mengakui Al-Quran sebagai makhluk. Luar biasa. Itu menunjukkan bersatunya akidah dengan ilmu. Abu Bakar Al-Ambari, orang yang sangat hobi membaca, sehingga dikatakan lebih dari 1000 halaman per minggu dia menghabiskan. Karena hobinya ini membuat beliau meninggal. Ibnu Taimiyah itu di penjara melahirkan Majmu' Fatawa yang begini. Sayyid Qutb di penjara melahirkan tafsir Bidalail Quran. Tapi tidak tahu kalau kita yang di penjara. Selesai semuanya.
Lihat. Jadi saya berikan gambaran. Itulah gambaran Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Mizzi, semuanya. Khusus Imam Fakhruddin Ar-Razi yang di zamannya dikatakan fihi kullu syai'. Kalau tidak salah berpendapat ini adalah Imam Ibnu Taimiyah. Fakhruddin Ar-Razi fihi kullu syai', dikatakan pada dirinya semua ilmu itu ada. Karena dia juga ada matematika, ada fisika. Selain dia juga seorang mufassir dan juga ada tib, ya, ilmu kedokteran. Dan semua dia menulis buku untuk semua cabang ilmu yang dia kuasai. Nah, dari mana ini muncul multi talent itu hadir dalam peradaban kita? Dari tadi tradisi ilmu yang benar. Menuntut ilmu itu didasarkan kepada akidah yang lurus. Karena Allah itulah sumber ilmu, alimun. Kita ini hanya menjadi alim karena diturunkan ilmu kepada kita. Sedangkan tempat kita belajar ini kan alam. Itu ada hubungannya yang sangat konseptual, sangat jelas di dalam Islam. Itu yang membuat perbedaan yang sangat mendasar. Semuanya karena Allah. Maka mereka tidak mengenal putus asa. Ingat ya, dalam hal membuktikan ilmunya, Imam Syafi'i itu tidak main-main. Sekelas Imam Syafi'i itu pernah bangkrut secara ekonomi 3 kali, termasuk menjual perhiasan istrinya hanya untuk demi membantu salah seorang koleganya. Imam Malik itu hanya kehabisan pernah menjual setengah atap rumahnya dibongkar, hanya kehabisan bekal dalam menuntut ilmu. Ibnu Musayyab ada hadis itu 4 juta dirham, seluruh hartanya habis digunakan untuk menuntut ilmu hadis. Sampai pulang ke kampungnya itu hanya berbekal sandal yang cuma digunakan dia. Semuanya ditukar dengan ilmu. Imam Bukhari sendiri menekankan bab ilmu itu mendahului amal. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi dengan urusan ilmu itu sangat serius, tidak main-main. Jangan hadir di UGM-nya sambilan. Intinya di Jogja adalah main. Kuliahnya sambilan. Jangan dibalik. Di dalam Islam perkara menuntut ilmu itu, lihat ucapan Muaz bin Jabal. Menuntut ilmu di dalam Islam itu adalah bukti takut kepada Allah. Setiap menambah ilmu itu adalah tanda semakin dekat kepada Allah. Mengajarkan kepada yang tidak tahu itu terhitung sedekah. Membahasnya, mendiskusikannya, memahamkannya lebih dalam itu terhitung jihad. Itu adalah ucapan sahabat. Itulah yang nanti menggerakkan kualitas ilmu yang luar biasa. Dan sekali lagi sebagai saya akhiri, di dalam Islam berilmu itu hukumnya wajib. Itu nyari, sebetulnya sama dengan dilarangnya kita bodoh. Dan ingat, semua ilmu di dalam Islam itu dipandang fardu. Hanya dibagi 2. Fardu ain dan fardu kifayah. Kecuali ilmu-ilmu yang dilarang itu jelas haram, seperti ilmu sihir. Ya. Tetapi semua ilmu-ilmu yang bermanfaat itu dibagi 2, fardu ain dan fardu kifayah. Dan masa belajar itu adalah sejak dari buayan sampai yang tahap. Tidak ada batasan. Lalu kalau sudah selesai skripsinya sudah tidak belajar lagi. Kalau sudah menikah, tidak belajar lagi. Tidak mau mengikuti majelis ilmu lagi. Kalau sudah direktur, tidak mau lagi hadir di majelis ilmu. Konsepnya, semua tuntunan Rasulullah itu diamalkan. Hadir di majelis ilmu itu sama dengan mendapatkan rahmat. Itu diyakini dan diamalkan. Makanya di zaman kebangkitan generasi Islam yang dimulai oleh Imam Al-Ghazali itu dan mewujud pada generasi Salahuddin itu. Salahuddin itu jika mendengar ulama saat itu, maka dia akan duduk sama
tinggi dengan pasukannya demi menghormati ulama. Mendengar pengajian-pengajian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga seorang panglima perangnya di antara panglima utama dari seorang muslim itu adalah seorang yang hafal Al-Quran dan hafal kitab akidah. Dia yang mengimami para muaskar akidah itu untuk sholat malam. Maka dalam peristiwa Hirtin, ketika dalam bentuk ujian militernya mereka itu dalam bentuk peperangan, orang Kristen itu mengakui dalam sejarah mereka, untuk pasukan yang ini kita tidak mungkin menang, karena sudah melihat warna asli seperti pasukan Islam yang pertama. Sehingga di dalam sejarah itu ditulis dengan kata muaskar akid, askari, orang yang sangat kuat secara ilmu dan fisik, yang didasarkan dengan kuatnya akidah, dan takut mati, dan takut menderita, dan takut berkorban. Semuanya tidak kikir, saling menyayangi, semua mewujud. Dan itu berangkat dari tradisi ilmu. Inilah sebagian gambaran dari yang saya ingatkan. Karena jika kita salah menggambarkan ini dengan benar, itulah yang terjadi nanti. 3: zalim, jahil, dan humum. Semoga kita dapat mengambil pelajaran yang sebanyak-banyaknya dari apa yang telah saya sampaikan ini. Juga menjadi peringatan bagi saya untuk mengamalkan apa yang juga saya sampaikan. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan. Ada diskusi di sini? Oh, ya. Mungkin sementara ini saya cukupkan sampai di sini.